Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari sistem pernapasan manusia dan sistem pernapasan pada hewan. Wah, ada apa sih dalam sistem pernapasan? Penasaran bukan? Ayo mari kita pelajari bersama-sama. Ini dia teman-teman, organ pernapasan dari manusia, yaitu organ pernapasannya kita. Itu apa ya teman-teman? Nah, betul sekali. Itu adalah paru-paru. Organ pernapasan manusia adalah paru-paru. Teman-teman, dari tadi kita membahas tentang pernapasan. Apa sih itu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini sumber energi kita ya, teman-teman. Ayo kita mengenal organ-organ pernapasan dari manusia. Ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus. Ternyata dari udara lalu masuk ke dalam hidung sampai ke paru-paru dan kita keluarkan lagi. Banyak organ-organ yang berperan penting ya. Penasaran kan apa aja? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Ada apa sih di dalam hidung, teman-teman? Di dalam hidung ada lubang hidung. Udara masuk ke dalam lubang hidung dan kemudian masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung ada rambut pendek dan lebat ya, teman-teman. Itu fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara dari rongga hidung. Selanjutnya kita turun ke faring. Apa sih faring? Faring adalah saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang organ pernapasan. Yang ketiga adalah laring. Laring atau biasa disebut dengan jakun. Bagian ini terdapat di bagian belakang faring. Faring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak ya, teman-teman. Organ selanjutnya adalah trakea. Trakea terdapat jaringan yang disebut dengan sirlia yang dapat bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kalau yang ini namanya bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkiolus masuk ke alveolus. Di alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan lagi ke lubang udara. Jadi seperti ini teman-teman bagian dari paru-paru manusia. Di sana ada trakea atau batang tenggorokan masuk ke bronkus, ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Percabangan dari bronkus adalah bronkiolus dan selanjutnya masuk ke alveolus dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia. Bagaimana sih proses pernapasan manusia? Kita menghirup udara, kemudian disaring oleh alveolus, diambil oksigennya,
dan sisa-sisanya menjadi karbon dioksida. Tapi bagaimana ya, teman-teman, proses dari kita bernapas? Ada yang tahu? Yuk kita pelajari. Awalnya, udara masuk ke dalam hidung melalui lubang hidung, lalu masuk lagi ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya, paru-paru udara disaring dan diangkut melalui pembuluh darah. Saat kita bernapas, rongga dada membesar karena otot-otot berkontraksi. Sisa pernapasan adalah karbon dioksida. Saat karbon dioksida dikeluarkan, rongga dada mengecil karena otot-otot berelaksasi. Bernapas meliputi dua proses ya teman-teman, yaitu menarik udara atau biasa disebut inspirasi dan mengeluarkan udara atau biasa disebut ekspirasi. Berdasarkan cara masuknya udara dalam paru-paru, maka proses pernapasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau yang ini sistem pernapasan hewan. Yang pertama, hewan dengan alat pernapasan insang, yaitu kelompok hewan ikan. Ikan bernapas dengan insang. Insang itu berada di belakang rongga mulut pada di kedua sebelah sisi kepala ikan. Bagian-bagian insang yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama ada rigi-rigi, yang kedua ada lembaran-lembaran insang, yang ketiga adalah lengkung insang. Hewan dengan pernapasan trakea. Contohnya yaitu serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Jalan masuknya udara menuju trakea yaitu melalui spirakel atau lipatan-lipatan yang ada pada serangga ya teman-teman. Lalu kemudian ke trakea. Hewan dengan alat pernapasan kulit. Contohnya adalah cacing. Cacing tidak mempunyai organ pernapasan secara khusus. Lalu bagaimana bernapasnya? Cacing bernapas dengan menggunakan kulit. Supaya apa sih teman-teman? Supaya pernapasan melalui kulit bisa terus berlangsung, maka kulitnya harus selalu dalam kondisi yang basah. Oleh sebab itu, cacing senang pada tempat yang lembab atau basah sebagai tempat hidupnya. Yang keempat ada hewan dengan alat pernapasan paru-paru. Yang pertama ada reptil. Cara pernapasan reptil yaitu udara dihirup lewat hidung, udara lalu disalurkan ke batang tenggorokan dan diteruskan ke cabang batang tenggorokan, lalu menuju ke paru-paru. Yang kedua ada amfibi. Hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di dua tempat, contohnya adalah katak. Ketika masih menjadi kecebong, mereka bernapas menggunakan insang, seperti ikan. Namun ketika dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru dan juga permukaan kulit. Jadi ada dua macam, bisa paru-paru atau permukaan kulit. Terus insangnya kemana ya teman-teman? Insangnya itu menyusut teman-teman. Lalu ada burung. Hewan ini mempunyai alat pernapasan yang terdiri dari hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara, yang mana pundi-pundi udara tersebut akan membantu pernapasan burung pada waktu burung terbang. Selanjutnya ada mamalia. Hewan mamalia atau
sering kita mengenalnya sebagai hewan menyusui. Pernapasan dari hewan mamalia terdiri dari hidung, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, dan juga paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi suatu penyerapan oksigen, sedangkan untuk gas karbon dioksida dan uap air akan dihembuskan keluar lewat hidung. Wah, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.